Rahasia Pohon Seribu Daun. Bagian 1, Penemuan Pohon Ajaib. Pada suatu pagi yang cerah, di desa yang terletak di pinggir hutan, 3 sahabat kecil, Maya, Arka, dan Bima, sedang bermain petak umpet di luar rumah mereka. Mereka selalu mencari petualangan di hutan yang penuh misteri, di mana berbagai hewan, tanaman, dan keajaiban alam tersembunyi. Suatu saat, ketika Arka berlari untuk menyembunyikan dirinya, matanya tertumbuk pada sesuatu yang sangat berbeda. Di tengah hutan yang biasanya lebat, ada sebuah pohon besar dengan 1000 daun yang berkilauan. Daunnya berwarna pelangi, merah, biru, hijau, kuning, dan ungu. Masing-masing bersinar lembut, meskipun matahari belum sepenuhnya terbit. "Ayo Maya, Bima, cepat ke sini!" teriak Arka dengan penuh semangat. Maya dan Bima berlari menuju Arka. Mereka terpesona saat melihat pohon yang sangat besar itu. "Wah, pohon apa ini?" tanya Maya. Matanya melotot kagum. Pohon itu tidak hanya besar, tetapi juga tampak sangat berbeda dari pohon-pohon lain yang mereka lihat di hutan. Beberapa cabangnya melengkung dengan bentuk yang aneh, dan daun-daunnya berkilauan seperti permata. "Ini tidak seperti pohon lainnya. Pasti ada sesuatu yang sangat istimewa di sini," kata Bima, yang biasanya sangat penasaran. Mereka mulai mendekati pohon itu dengan hati-hati. Ketika mereka berjalan lebih dekat, tiba-tiba mereka mendengar suara lembut yang datang dari dalam pohon. Suara itu terdengar seperti bisikan halus, seolah-olah ada yang memanggil mereka. "Apa itu?" tanya Maya, sedikit terkejut. "Apakah itu angin?" tanya Arka, bingung. Tapi tidak ada angin yang bertiup. Suara itu datang dari dalam pohon, di balik akar-akarnya yang besar. Mereka melihat sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik akar pohon. Pintu itu terlihat sangat tua, terbuat dari kayu yang dihiasi ukiran-ukiran indah. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Bima dengan penuh rasa ingin tahu. "Ayo, coba buka," kata Maya dengan penuh semangat. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu dan melangkah masuk. Mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang penuh cahaya. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu dengan mahkota daun emas yang terletak di atasnya. Di sekelilingnya ada bunga-bunga indah yang mekar, dan binatang-binatang kecil yang tampak ramah. Semua tampak sangat magis. Tiba-tiba, suara lembut itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan terdengar penuh harapan. "Selamat datang anak-anak baik hati. Kalian adalah penjaga baru pohon 1000 daun." Maya, Arka, dan Bima saling pandang, bingung dan terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Penjaga pohon?" tanya Bima, bingung. Suara lembut itu melanjutkan, "Ya, pohon 1000 daun adalah pohon ajaib yang sangat berharga. Pohon ini hanya bisa tumbuh dengan baik jika dijaga dengan hati penuh kasih. Kalian harus merawatnya dengan penuh perhatian dan menjaga keseimbangan alam di sekitarnya." Mereka bertiga mengangguk serius. Ini adalah tugas besar, tetapi mereka merasa sangat terhormat. Mereka siap untuk menjaga pohon ini. Bagian 2. Tantangan menjaga pohon 1000 daun. Hari-hari berlalu, dan setiap hari mereka mengunjungi pohon itu. Mereka memastikan untuk menjaga kebersihan di sekitar pohon, menjaga agar pohon tetap sehat, dan tentu saja menjaga pohon dengan hati penuh kasih. Mereka tidak hanya bermain di sekitar pohon, tetapi juga mulai menjaga hutan di sekitar mereka dengan lebih hati-hati. Suatu hari, saat mereka mengunjungi pohon, mereka melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Beberapa daun di pohon mulai layu dan menguning. Mereka terkejut
dan langsung merasa cemas. Ada yang salah dengan pohon ini, kata Bima, panik. Apa yang terjadi? Tanya Arka sambil menatap daun-daun yang tampak rapuh. Mereka melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada sampah plastik yang tersebar di sekitar pohon yang terbawa oleh angin. Sampah plastik itu mencemari tanah di sekitar pohon dan bisa merusak akarnya. Mereka sadar bahwa jika mereka tidak segera membersihkannya, pohon ini bisa sakit. Ayo kita bersihkan, kata Maya bersemangat. Tapi kita harus berhati-hati agar tidak merusak pohon, kata Arka mengingatkan mereka. Dengan cepat, mereka bekerja sama. Mereka mengumpulkan sampah plastik yang berserakan dan membuangnya jauh dari pohon. Setelah itu, mereka membersihkan sekitar pohon dan memberi air pada tanahnya agar tetap subur. Ketika mereka selesai, mereka melihat daun-daun yang layu mulai kembali bersinar. Warna pelangi yang cerah mulai kembali terlihat di daun-daun pohon dan bunga-bunga di sekelilingnya mulai mekar lagi. Lihat, pohon ini kembali sehat, kata Bima, senang. Itu karena kita merawatnya dengan hati-hati, kata Arka dengan bangga. Namun, pekerjaan mereka belum selesai. Pohon itu mengingatkan mereka tentang tugas berikutnya. Mereka harus bekerja sama untuk menjaga pohon agar tetap berkembang dengan baik. Bagian 3, keajaiban dan kekuatan kerja. Suatu hari, mereka mendapati pohon itu tumbuh lebih tinggi dan lebih lebat daripada sebelumnya. Cabang-cabangnya semakin besar dan lebih banyak daun yang bermekaran. Di sekelilingnya, mereka melihat bahwa banyak hewan kecil dan burung datang untuk tinggal di sekitar pohon, menciptakan ekosistem yang harmonis. Pada suatu sore, mereka kembali ke pohon dan menemukan buah-buah kecil yang berkilauan muncul di cabang-cabang pohon. Buah-buah itu berwarna seperti permata dan hanya bisa dipetik oleh mereka yang benar-benar menjaga pohon dengan hati-hati. Buah itu bukan hanya indah, tetapi juga memiliki kekuatan ajaib. Ini adalah hadiah dari pohon, kata Maya, terkagum-kagum. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakannya, kata Arka, mengingatkan mereka. Mereka memetik buah tersebut dan membagikannya kepada teman-teman mereka di desa. Semua orang di desa merasa sangat bahagia dan berterima kasih. Buah itu membawa kesejahteraan bagi seluruh desa, membuat tanaman-tanaman tumbuh lebih subur, dan membuat udara semakin segar. Namun, mereka sadar bahwa pohon itu hanya bisa terus tumbuh dengan baik jika mereka selalu menjaga alam di sekitar mereka dan berbagi dengan baik.